Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga dapat mengajarkan Allah ini insyaallah segala kenikmatan dan kehormatan berpaling waktu ini dunia dosa tanpa sekalipun untuk kedua barokah Allah untuk menyelamatkan dan mengucapkan betul-betul kau jantung dalam pun ini peringatan dan kepala kepada Allah hati bulan kami kembali menjadi istiqomah. Amin. Nanti rumah Mina, Amin. nanti bulan Dina, Amin. nanti kita tayangkan itu. Terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo kita ganti sarang-sarang ganti ngukti akhirat kita berdoa nila wani matantang. Kalian napa-napa jangan wani matantang niku mesti nang lamun. Nggih wonten ing kala ingkang ulama wonten mundur. Nggih kawontenan nggih kesehatan ing samping marat wonten Jawa. Mugi-mugi saking napa baca kula yang telah menika yang itu wonten mundur menika pun miturut keterangan wonten ate menika ganjaran pun tetep yen niate ora berubah. Yen niate berubah menika wonten pikantuk. Insyaallah mungkin kita Allah menika nggih aku menika pancen nggih jatuh bangun niba nanging benten derajatipun tiyang pun muliakan Allah derajatipun para nabi lan para mereka saya suwe nyelot mumpun nyelot tuan nak wede tak ini niba nanging di pada kala menika ngitung-ngitung wonten masyarakat ngitung-ngitung wonten taatipun wonten derajatipun malaikat maka tetep menika taat terus nek derajat iblis merasa kurang ajar terus belum pentingan nggih tak kanggunan sifate iblis tak kanggunan sifate malaikat tak kanggunan sifate manusia mereka kedah napa tadi nggate modal ilmu ingkang remit-remit niki sing dibapak hakim niki tak gambarke tumraping bahan klapa niku lagi sepete agame kaya dene 3 lapis atau 4 lapis ini seperti menapa pekeh kalau aturan pekeh seperti sing paling jaba dhewe ajeng lapis sampeyan pindho iki mangke niku batok kambil lan lenganipun. Misal lagi kalau dadatke niki golongan kambil nanti iso ya seperti apik, bathoke apik, kambil apik, lengane ganti warni apik. Niki cara kene niki tentang niki kesimpulanipun. Nggih. Iki segede mbok kesede mau menghormati wontenipun ilmu agami menika pinten terminal, pinten jurusan monggo ganti mugi tansah mahfumar nipun kesempatan sang kita menika keparingan sihat lahir batin. Soalipun miturut keteranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifate wong lanang ning akrane loro. Siji wong sing mulang, loro wong sing ngaji. Liyanipun ora sing bagus. Kita ada iman wonten niku. Sifate wong lanang jadi jaman loro-loro iki kelana napa aneh gitu. Nggih. Sifat lanang iki ana warna loro, siji wong sing mulang, loro wong sing ngaji. Siji murid, loro guru. Sebelum palingan jaya ning dadi kolane masing tindhe anu nabi menika pun betul sana dunya lan akhirat. Monggo segede-segede kula dedekne kali segede sak kemampuan kula kederek amal mandub
Naik mengganti karena awali tadi juga kita membuka dari mana yang pinten hikmah pinten yang sakit albert agar memahami buatan iso apa ning pahamo ora ketua ning bisa kanthi ngerti doa dua bismillahirrahmanirrahim Allahumma nasyaallah fakihana fiddin banyak ta'alaina utuhal arifin fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ajmain ila maqadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam matil fil barakah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para sepuh bin sepuh ingkang rawuh pada pengajian kali ini, Bapak Haji Jumari, Bapak Muhammad Hadi, Bapak Jimmy, Bapak Wasito, dan seluruh sedaya sesepuh Masjid Darul Khasyi'in yang semuanya kita muliakan, dan seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita sebagaimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan agama Islam, mudah-mudahan kita dimuliakan kelak nanti di akhirat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah kita sudah masuk 2 Sya'ban. Artinya tinggal menghitung hari kita akan menuju bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Kesehatan, kerafiatan oleh Allah. Amin ya Allah. Dan yang kurang-kurang di bulan Rajab, insya Allah makin baik di bulan Sya'ban ini. Amin amin ya rabbal alamin. Makin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari maksiat, dan kita berharap juga bulan ini sebagaimana disebutkan sebagai bulan ditentukannya takdir selama setahun, yaitu nanti di nisfu Sya'ban ada penetapan takdir setahunan. Insya Allah takdir kita tahun ini adalah takdir yang baik. Amin ya Allah. Takdir yang insya Allah mendatangkan banyak keberuntungan bagi kita dalam hal dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga banyak yang masih kurang sehat. Insya Allah berkat majlis diberikan kewarasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Ini sudah kebagian 3. Jadi kenapa kita perlu bahas tentang syarat-syarat sholat ini lebih mendalam dan lebih rinci? Sebab kita itu kalau mau sholat, maka syarat-syarat sholat itu harus ada terlebih dahulu. Kalau ada satu dari syarat-syarat sholat ini tidak ada, maka sholat kita tidak sah menurut agama. Kalau sholat kita tidak sah menurut agama, maka itu berarti
tidak sah secara syariat, dan itu kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka kita perlu tahu apa saja yang menjadi syarat-syarat sholat. Artinya sebelum kita mau takbir ini, mau takbiratul ihram masuk sholat, hal-hal ini harus beres terlebih dahulu. Di dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan ada 8 syarat-syarat sah sholat. Beberapa di antaranya sudah kita sebutkan, seperti bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yang mewajibkan wudu, hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Jadi kalau ada junub berarti mandi dulu, kalau batal wudunya berarti wudu terlebih dahulu. Kemudian harus bersih dari najis. Bersih dari najis ini tubuh kita bersih, tubuh yang nampak. Tubuh yang nampak itu maksudnya apa? Tubuh yang nampak, ya kulitnya, kemudian bulu-bulunya, rambutnya. Terus ada bagian yang tidak nampak tapi dia harus suci dari najis. Apa itu? Lubang hidung. Lubang hidung itu kan kalau dilihat dengan mata secara langsung itu tidak nampak. Tapi kita harus memastikan bahwa hidung kita ini bersih dari najis. Kemudian bagian dalam mulut ini juga harus bersih dari najis. Begitu juga bagian dalam mata ini juga harus bersih dari najis. Dan sudah kita berikan contoh di antaranya. Kalau untuk mulut, ya insya Allah banyak contohnya. Misalnya dia nggak sengaja, dia misalnya nggak sengaja memasukkan barang najis di mulutnya, dan dia ingin sholat, maka mulutnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dibersihkan, kemudian dia sholat. Kalau dia sholat dalam keadaan mulutnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga kalau misalnya ada najis di hidung. Najis di hidung misalnya mimisan dalam jumlah yang banyak. Kalau mimisan dalam jumlah yang banyak ini itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita sholat. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan hidung kita keluar darah kemudian kita sholat, karena darah hukumnya apa? Najis. Tapi kalau misalnya mimisannya sedikit, tidak berarti, cuma sedikit yang keluar, itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau banyak. Kemudian contoh kalau misalnya ada najis di dalam mata. Misalnya yang dulu kita contohkan itu apa? Kenapa? Kelaper. Masuk serangga di dalam mata, terus serangganya itu mati. Serangga mati itu dia jadi bangkai. Bangkai hukumnya najis. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus bersih, harus keluar serangganya, baru kita sholat. Karena kalau kita biarkan misalnya semut ataupun serangga masuk ke dalam mata kemudian mati, maka itu berarti kita membawa najis. Itu kaitannya dengan badan. Terus kaitannya dengan baju. Nah, kita tahu kalau sholat itu kan harus pakai baju. Jadi bajunya kita itu juga harus bersih dari najis. Bersih dari najis itu ya bagian-bagiannya tidak kena najis. Najis dalam arti najis yang basah kena ke baju. Najis yang basah kena ke baju ini membahayakan sholat. Najis yang basah kena ke baju. Tapi kalau najisnya kering itu insya Allah tidak masalah. Selama tidak dibawa. Misalnya ini contoh ibu-ibu, bapak-bapak, apa ini yang bulat-bulat keluar dari kambing itu? Yang keluar dari kambing bulat-bulat itu kering gak? Kalau udah lama kan kering kayak bola. Itu kalau kita ambil begini kering, itu tangan kita nggak najis, nggak kena najis. Tapi kalau misalnya yang bulat itu
masih basah, kita pegang maka tangan kita jadi najis. Atau tangan kita yang basah, terus kita pegang bola yang keluar dari kambing itu dengan keadaan tangan kita basah, maka najisnya juga berpindah. Tapi kalau misalnya najisnya kering, tangan kita kering, kalau kena di tangan itu tidak masalah. Kalau kena di baju juga tidak masalah. Yang masalah itu kalau di bawah. Misalnya ini contoh ini, tapi ini kayaknya orang kurang kerjaan biasanya. Yang bulan-bulan itu dikantongin, terus sholatnya tidak sah gitu, sholatnya tidak sah, karena hukumnya hamilun najasa, membawa najis. Meskipun bajunya tidak kena najis, tapi dia hukumnya membawa najis. Sama halnya kalau misalnya dia itu membawa anak yang belum sunat, anak laki-laki yang belum sunat, itu juga kalau dia sholat, misalnya dia sholat, kemudian dia gendong anaknya laki-laki yang belum sunat, itu hukumnya juga sama seperti tadi, membawa najis. Karena anak laki-laki yang belum sunat itu dia membawa najis. Kalau dia buang air kecil, itu pasti masih ada sisa-sisa najis di dalam kemaluannya, jadi gitu. Jadi kalau dia dibawa begini, dia sholat kemudian dia gendong anaknya, itu sholatnya tidak sah. Begitu juga kalau misalnya anaknya pakai pampers itu kan menampung air kencing. Memang kalau kita pegang pampers, tangan kita tidak najis, sebab pampers itu yang kering bagian luarnya, tapi bagian dalamnya itu ada najis. Kalau kita gendong anak saat sholat, atau misalnya kita lagi ruku atau lagi sujud, anak lompat, pernah kayak gitu Pak ya? Lagi sholat di rumah, tiba-tiba ada anak langsung gendong kita dari belakang. Nah, itu kalau kita biarkan, maka sholat kita batal, karena hukumnya membawa najis. Tapi kalau misalnya kita sujud ini, terus anak kita naik, anaknya kita ini belum sunat atau dia pakai pampers, naik, terus anaknya disingkirkan langsung, disingkirkan pakai tangan. Yang penting jangan dilempar, bahaya. Disingkirkan aja, disingkirkan. Nah, itu insya Allah sholatnya tetap sah. Yang masalah kalau dibiarkan, yang masalah itu kalau dibiarkan. Terus masalah pakaian, ini pakaian juga. Pakaian itu sebenarnya kalau dalam fikih ada dua, malbus wa mahmul. Malbus itu yang dipakai langsung, yang melekat dengan badan, seperti kalau laki-laki itu baju, ya meja, koko atau baju, terus sama sarung misalnya atau celana. Ini malbus namanya. Malbus itu yang dipakai. Ada namanya mahmul. Mahmul itu yang dibawa. Yang dibawa itu berupa misalnya selendang, sorban. Sorban itu tidak dipakai tapi dibawa. Terus misalnya ada orang yang sholat tahajud dan dia itu karena ingin lama sholat tahajudnya, dia bikin tali dari atas kemudian diulurkan ke bawah supaya saat dia berdiri tahajud dia bisa pegangan dengan tali. Itu juga namanya mahmul. Hukumnya mahmul. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tirakatnya beliau kalau tidak salah 15 tahun sholat dengan satu kaki sambil memegang tali. Sholat tahajud dari ba'da isya sampai subuh. Ini bukan untuk dicoba ya. Ini contoh tirakat. Kok jadi Sultanul Aulia begitu? Kok jadi pemimpin para wali? Ya jelas tirakatnya tidak masuk akal. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini contoh. Kalau misalnya
sorban yang dipakai itu kena najis. Kalau sebelum sholat dia sholat, sorbannya ada najis, sholatnya tidak sah langsung. Tapi kalau misalnya dia sementara sholat, terus sorbannya itu kena najis, ada burung, terus burungnya dia buang sesuatu, kena di sorbannya, maka sorbannya itu disingkirkan. Sorbannya apa? Disingkirkan. Karena membahayakan sholat. Kalau dibiarkan sholatnya bahaya. Terus kalau misalnya ada tali seperti tadi itu, tali yang bergantung di ujung tali itu ada najis di ujungnya, bukan pegangannya, tapi di ujung tali itu ada najis. Kalau dia masih pegang talinya, maka sholatnya juga batal. Tapi ini jarang orang sholat pakai tali ini jarang ini bagi orang-orang yang ahli tirakat, masya Allah, sholat pakai tali supaya katanya kalau ngantuk itu Bu, pegangan tali. Soalnya kalau kita sholat ngantuk takutnya jatuh tuh, nah maka dipegang tali seperti ini. Nah, gini. Terus tempatnya juga harus bersih dari najis. Tempat itu maksudnya tempat sujud kita. Tempat sujud itu harus bersih dari najis. Berarti tangan kita, kepala kita, kaki kita saat sujud itu jangan sampai kena najis. Begitu juga dengan pakaian kita. Pakaian kita juga itu di tempat sujud itu harus bersih dari najis. Jangan sampai kena pakaian atau kena badan. Kalau kena pakaian atau badan ya batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dekat dari tempat sujud itu ada najis, sholatnya sah tidak? Dekat saja. Dia dekat dari tempat sujud. Dia dekat tapi tidak di tempat sujud. Sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah. Tapi kata para ulama makruh. Sholatnya sah tapi makruh. Dia melakukan hal yang makruh. Jadi kemudian syarat yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat sebagaimana yang kita ketahui bagi laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Ini ada sedikit penjelasan oleh para ulama. Pusar itu sebenarnya batas dari aurat. Artinya kalau sedikit pusar itu kelihatan, masih sah sholatnya. Atau misalnya sedikit lutut itu kelihatan juga masih sah sholatnya. Kalau sedikit. Tapi kalau semua lutut juga kelihatan, nah itu udah tidak sah. Termasuk kalau misalnya kita sarungnya itu terlalu pendek misalnya. Sarungnya terlalu pendek. Saat berdiri mungkin dia tertutup auratnya. Tapi saat rukuk mulai naik. Sudah mulai kelihatan lututnya. Pas sujud akhirnya semua lutut apa? Kelihatan. Kalau sudah kelihatan semua lutut maka sholatnya tidak sah karena auratnya terbuka. Dan aurat itu artinya apa? Aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat. Aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh dilihat. Nanti kita akan bahas macam-macam aurat, laki-laki, perempuan, aurat saat sholat, aurat di luar sholat, itu nanti ada pembahasan khusus. Adapun untuk ibu-ibu, aurat dalam sholatnya itu wajah dan seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ya di pergelangan tangan ke atas itu boleh kelihatan. Pergelangan tangan ke atas dari sini ke atas itu boleh kelihatan sama wajah. Dan wajah itu bapak-bapak ibu-ibu, wajah maksudnya itu bagian sebagaimana di wudu. Ya wajah itu dari ke atas, dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke samping di antara telinga di sini, kemudian di dagu. Jadi usahakan kalau pakai mukena itu
dagunya juga ikut tertutup, khusus ibu-ibu, dagunya juga ikut tertutup. Jadi jangan diperlihatkan dagunya sampai di sini, karena di bawah dagu ini sudah aurat ini, sudah bukan wajah lagi, ini sudah apa ini? Sudah leher ini maksudnya, sudah masuk apa? Leher. Jadi agak diangkat, agak ditutup ininya. Jadi hanya kelihatan dagunya saja saat sholat. Jadi dari atas ke bawah, dagunya itu, batas dagunya ditutup. Jangan diperlihatkan sampai di bawah dagu ini, di lehernya. Nah, ini juga pembahasan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya sholat kita itu sempurna. Terus berarti selain wajah dan telapak tangan itu semuanya aurat bagi ibu-ibu pada saat sholat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sholat terus sujud, telapak kakinya kelihatan, berarti auratnya kelihatan. Bahaya, sholatnya bisa tidak sah. Jadi hati-hati, usahakan mukenanya itu dipanjangkan. Jadi supaya saat sujud kakinya itu, ujung-ujung kakinya juga ikut tertutup. Kalau saat berdiri tidak masalah, tapi masalahnya nanti pada saat sujud biasanya. Pada saat sujud itu kakinya kelihatan, maka usahakan jangan sampai kelihatan. Kalaupun kelihatan, itu usahakan langsung segera ditutup. Usahakan langsung segera ditutup, itu untuk ibu-ibu. Dan juga ini permasalahan yang sering, ya, ibu-ibu itu saat takbir itu takbirnya ketinggian sampai ngangkat mukenanya. Biasakan mukena itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Kalau ibu-ibu itu enaknya begini, kalau mau takbir itu tidak usah seperti laki-laki. Kalau laki-laki memang ya sunahnya diangkat sampai di sini. Nanti ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sunahnya diangkat di antara telinga dan pundak seperti ini, atau ada yang begini. Tapi kalau untuk ibu-ibu, bagian untuk mengangkat tangan saat takbir itu tidak usah tinggi-tinggi, tidak masalah. Tidak masalah. Seperti ini saja sudah cukup. Jangan supaya jangan sampai keangkat. Takutnya angkat gini, Allah Akbar, akhirnya tangannya kelihatan. Itu kan ya kebanyakan ibu-ibu kalau pakai mukena, pakaian dalamnya itu cuma baju pendek seperti ini. Kecuali kalau bajunya panjang untuk aurat itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya bajunya pendek terus takbir, Allahu Akbar, kelihatan tangannya. Tangannya kelihatan, ya berarti sholatnya tidak sah karena kelihatan aurat. Itu permasalahan tentang aurat. Dan selanjutnya syarat sahnya sholat itu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sudah dijelaskan bahwa menghadap kiblat itu adalah wajib menghadap Ka'bah. Jadi wujudnya Ka'bah itu harus kita jadikan kiblat, bukan arahnya, tapi apa? Ka'bahnya itu yang harus dijadikan kiblat, bukan arah Ka'bahnya. Dikatakan yajibu istiqbalu 'ainil qiblati 'inda Syafi'iyah. Menurut ulama mazhab Syafi'i, menghadap Ka'bah sebagai kiblat itu adalah wajib. Wala yakfi istiqbalul jihad faqat 'alal mu'tamad. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab, tidak cukup menghadap arah dari kiblat tersebut. Nanti menghadap kiblat itu ada dua bentuknya. Yang pertama secara yakin, yang kedua dengan cara kira-kira, dugaan. Kapan yakin? Yakin itu kalau kita berada di Masjidil Haram. Jadi panjenengan insya Allah pergi umroh, pergi haji, itu saat sholat Ka'bahnya sudah kelihatan di depan. Itu wajib menghadap Ka'bah. Jangan agak miring, jangan tidak menghadap Ka'bah. Kalau tidak menghadap Ka'bah saat Ka'bahnya sudah kelihatan, maka ini sholatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya Ka'bahnya ada, panjenengan di Mekah tapi jauh,
agak jauh dari Masjidil Haram, maka di sini bisa pakai dugaan. Bisa pakai apa? Dugaan. Apalagi kalau kita di Indonesia lebih jauh lagi. Maka diduga-duga saja. Dan paling enak itu pakai ilmunya, ada ilmu falak, ilmu ya mereka yang mengajarkan tentang kiblat. Insya Allah kalau di Indonesia itu ya barat, arah barat agak miring sedikit, berapa derajat gitu, ada ininya, perhitungannya. Dari satu daerah lain beda-beda. Daerah misalnya daerah saya di Sulawesi sana ya beda dengan daerah Jawa. Agak kalau di daerah saya itu tidak terlalu miring. Kalau di daerah Jawa mungkin agak lebih miring daripada daerah Sulawesi. Jadi intinya apa? Tidak wajib yakin pas Ka'bahnya, tapi bisa menduga-duga. Apalagi kalau sekarang ini alhamdulillah sudah ada kecanggihan teknologi ya. Jadi kalau misalnya pendengar jalan-jalan bingung mana ini kiblat, maka boleh pakai kompas yang ada di handphone biasanya itu mengarahkan ini arah Ka'bah di sini. Nah, itu bisa juga dijadikan patokan. Karena apa? Karena itu sudah teruji secara keilmuan, itu tidak masalah. Ini masalah kiblat, dan kita kalau sholat itu harus tahu kiblat, harus tahu. Kalau kita misalnya mau sholat belum tahu kiblat, maka harus berijtihad. Berijtihad itu ya mencari cara bagaimana kita itu tahu kiblat. Cara tahu kiblat itu seperti apa? Ya banyak caranya. Misalnya dengan cara mengetahui apa? Ya gerak matahari. Nah itu juga bisa dijadikan. Kalau di Indonesia berarti arah barat. Kalau mataharinya ke barat itu sudah agak siang. Ya agak siang ke sore matahari mulai ke barat. Nah, berarti itu arah barat. Arah barat berarti agak kiri ke kanan sedikit. Nah itu kiblatnya. Itu bisa secara ijtihad yang menduga-duga. Itu bisa dijadikan cara untuk kita menentukan kiblat. Untuk masalah kiblat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saat kita itu sholat dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada kita. Bagian apa? Dada. Kalau begitu, saya bisa sholat tapi kepala saya menoleh kanan kiri, boleh nggak Pak? Sholat Allahu Akbar. Yang penting kan dadanya menghadap kita, iya kan Bu? Jadi Allahu Akbar gini, bisa nggak ini? Iya, mungkin secara fikihnya apa? Sah karena dada, tapi secara adabnya sama Allah itu kurang ajar. Adabnya sama Allah itu apa? Kurang ajar. Jadi kita misalnya, kita itu kan dalam keadaan sholat itu kita bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ya. Jangankan Allah, kita ngomong sama orang, terus orangnya itu kita tidak lihat, begini, iya kamu sehat. Oh iya, tidak lihat. Senang gak hatinya itu? Sakit hati pasti Pak. Kurang beradab sama Allah. Maka itu memang dalam sah tidaknya itu mungkin sah, tapi secara adab itu sangat kurang. Dan disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang tidak mengamalkan adab, maka dia bakal meninggalkan sunnah-sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah, maka cepat atau lambat dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Maka semuanya harus kita jaga. Wajib-wajibnya kita jaga, sunnah-sunnahnya kita jaga, adab-adabnya juga kita jaga. Kemudian bagi orang yang tidur nyamping, dia tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa sholat duduk. Akhirnya dia tidur, dia sholat dalam keadaan tidur, tapi tidurnya menyamping begini, tidur samping, begini. Nah tidurnya begini, pakai bantal.
itu kalau dia sholat dalam keadaan itu, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah wajahnya dan juga dadanya. Wajah dan dada. Itu kalau dia tidur menyamping. Tapi kalau misalnya dia tidurnya berbaring, lagi sakit, tidak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur samping, maka dia tidurnya berbaring. Apa yang wajib menghadap kiblat? Wajahnya sama kakinya dan telapak kakinya. Jadi kaki menghadap kiblat begini, kemudian telapak kakinya juga diangkat. Telapak kakinya juga diangkat. Nah seperti ini. Jadi kurang lebih, mohon maaf ini contoh seperti ini. Kalau ini duduk malah. Ini kalau misalnya dia tidur begini ya, dia tidur. Kepalanya sedikit diangkat, kemudian kakinya begini. Nah, seperti itu. Ini cara sholat untuk orang yang tidur berbaring, yang sudah tidak mampu untuk berdiri ataupun duduk. Ya, yang wajib dihadapkan itu adalah wajah, kaki dan telapak kakinya. Kalau tertutup mau, kacang ya. Bisa. Macam kering. Ditutup pakai selimut tidak masalah. Yang penting menghadap. Tidak masalah. Kalau laki-laki pakai mukena bisa enggak sholatnya? Kalau bisa sah, sholatnya sah, tapi ya ngapain bang? Sah. Yang penting kan anggota sujudnya itu pas semua, auratnya tertutup, kemudian anggota sujudnya. Yang paling penting kena sujud itu ya jidat. Kalau bagian lain itu tidak kena langsung itu sah. Tapi kalau jidat ini tidak boleh tertutup. Kalau tangan itu bisa tertutup, kaki wajib tutup karena ya aurat. Ujung-ujung kaki juga boleh tertutup. Tapi kalau jidat itu harus terbuka. Jadi kalau panjenengan pakai kopiah, jangan gini. Nanti ini kalau sujud jidatnya nggak kena. Kalau di jidat nggak kena, nggak sah sujudnya. Ya, harus sedikit diangkat seperti ini. Ada sedikit aja yang kena. Begitu juga dengan ibu-ibu, jangan pakai mukena sampai di kening, sampai di alis. Itu nanti sujudnya nggak sah. Itu masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini wajib untuk sholat fardu. Adapun untuk keadaan-keadaan yang boleh tidak menghadap kiblat itu saat keadaan yang darurat, yang menakutkan, yang mengancam nyawa, seperti peperangan, seperti ada musibah gempa bumi, ada musibah kebakaran, lagi sholat kebakaran. Itu sholatnya jangan dibatalkan, tapi lari, tapi sholatnya tidak batal. Dia itu, jadi sholat Allahu Akbar, gempa bumi, lari aja pak, lari sampai di luar sudah aman, lanjut sholatnya, meskipun tidak menghadap kiblat. Itu kalau dalam keadaan yang sangat menakutkan. Jadi tidak dibatalkan sholat, tapi sholatnya dilakukan meskipun tidak menghadap kiblat. Yang kedua, saat melakukan sholat sunnah, saat melakukan sholat sunnah itu juga boleh tidak menghadap kiblat. Di sini ada penjelasan. Apabila melakukan perjalanan, jadi perjalanan itu katanya minimal 1 meter dari tempat tinggal kita, 1,5 meter, 1 meter 1,6 kilometer, 1,6 kilometer dari rumah kita perjalanannya. Biasanya kalau dari sini kemana? Jarak 1,6 kilo. Di pasar lebih ya. SD itu. Nah, misalnya kita mau pergi ke SD, nah itu sudah dihitung sebagai perjalanan. Jadi kalau misalnya kita perjalanannya itu jalan kaki,
kita jalan kaki dan mau sholat. Ini kalau mau dicoba. Jadi sholat saat jalan, Pak. Boleh nggak sholat jalan? Boleh kalau sholat sunnah, tapi jarang ini. Ngapain juga loh. Ya sudah, kalau sholat boleh diam aja sholat. Tapi ini kok ada di pembahasan seperti ini? Karena orang-orang zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu itu perjalanan harus jalan terus, apalagi di padang pasir dia. Kalau misalnya dia sholat diam, nanti dia ketinggalan dengan rombongan. Nah, maka ada tata cara sholat sambil jalan. Tata cara sholat sambil jalan. Begini penjelasannya. Orang yang sholat sunnah, tapi sholatnya sholat sunnah. Orang yang sholat sunnah sambil jalan kaki, dia wajib menghadap kiblat pada 4 gerakan sholat. Yang pertama saat takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib menghadap kiblat. Setelah itu dia jalan. Ini suatu. Tapi apa sholat sunnah, misalnya sholat duha, ya, atau sholat yang lain. Intinya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Kemudian ruku, saat ruku, dia lagi jalan ini, mau ruku berarti harus menghadap kiblat. Misalnya ini kiblat arah sini, dia takbir Allahu Akbar. Terus dia jalan, jalannya ke arah sana, jalan. Pas mau ruku, dia harus menghadap kiblat lagi. Nah, Allahu Akbar. Terus saat iktidal, kemudian setelah itu, setelah ruku jalan lagi. Iktidal jalan lagi, jalan. Nanti saat dia mau sujud harus menghadap kiblat lagi. Berhenti menghadap kiblat. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Itu juga menghadap kiblat. Nah, di 4 gerakan sholat ini wajib menghadap kiblat. Dan nanti terakhir tahiyatul akhir. Sambil berjalan terus. Sambil jalan terus. Yang penting 4 ini wajib menghadap kiblat. Saat takbiratul ihram, saat ruku, saat sujud, dan duduk di antara 2 sujud, termasuk tahiyatul akhir. Tapi ini jarang. Kalau dulu ya mungkin. Karena kalau sholatnya dia diam di tempat, ketinggalan rombongan, akhirnya tersesat di perjalanan. Itu ada hikmahnya. Adapun kalau misalnya sholat dalam keadaan berkendara, naik kendaraan, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, bagaimana keadaannya? Kalau misalnya sholat sunnah, yang wajib dia lakukan saat takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka boleh. Misalnya sudah mulai perjalanan, naik mobil, biasa sholat duha, tapi di dalam perjalanan itu dia di mobil, maka dia sholat meskipun tidak menghadap kiblat, itu insya Allah sholatnya sah. Kok ada seperti ini? Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sholat sunnah di atas onta. Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, itu untuk sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat wajib? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ingin sholat wajib, tapi dalam perjalanan. Kalau misalnya perjalanannya itu sebelum zuhur, sampainya sebelum maghrib, maka yang dilakukan ialah jamak takhir. Sholat zuhur nanti dilaksanakan di sholat asar bersamaan dengan asar. Kalau misalnya perjalanannya itu saat zuhur sampainya nanti maghrib, maka jamak takdim. Yang masalah kalau misalnya perjalanannya sebelum zuhur sampainya maghrib, nah gimana ini? Jadi perjalanan itu memakan 2 waktu sholat, Kalau
Kalau kita dalam keadaan perjalanan di kendaraan, waktu zuhur kita belum masuk, kemudian waktu asar juga kita kelewatan, tidak bisa jamak takdim, tidak bisa jamak takhir, maka kita sholat li hurmatil waktu. Jadi sholat untuk menghormati waktu. Bagaimana sholatnya? Ya sholat sebagaimana keadaannya. Meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun tidak berdiri, itu tetap dia sholat. Misalnya dia mau sholat zuhur, masuk waktu zuhur di dalam mobil, dia sholat. Dalam keadaan berwudu dia sholat Allahu Akbar. Dalam keadaan duduk dan tidak menghadap kiblat, karena mobil kan ya belok-belok, nggak ada jalan lurus terus. Kalau jalan lurus itu mungkin berarti pernah lihat di Makkah Madinah itu kan lurus jalannya. Makkah Madinah itu lurus. Tapi kalau di kita kan ya belok-belok jalannya, banyak pegunungan. Jadi sholat meskipun dalam keadaan tidak menghadap kiblat dan tidak berdiri, itu namanya sholat untuk menghormati waktu sholat. Sholat zuhur dia sholat di waktunya, sholat asar dia sholat di waktunya di dalam kendaraan. Tapi nanti saat maghrib dia sampai di tujuan, sholat zuhurnya, sholat asarnya wajib diulang lagi. Jadi sholat maghrib, kita sholat maghrib selesai sampai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita sholat asar. Nah, itu diulang lagi sholatnya. Itu bagi yang berkendaraan. Yang ini melaksanakan sholat wajib tapi dia dalam perjalanan. Sama juga kalau dalam perjalanan dengan pesawat dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ini masuknya waktu. Ini termasuk juga syarat masuknya waktu. Masuknya waktu itu secara singkat dia dengan yakin ataupun dengan kira-kira atau dugaan sama. Kalau untuk zaman sekarang ini insya Allah lebih mudah sekali. Kita sudah punya jam. Jam ini insya Allah sudah bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan patokan. Jadi masuk waktu sholat itu dan keluar waktu sholat itu bisa dijadikan patokan. Atau misalnya lewat pengetahuan tentang waktu sholat dengan matahari, itu juga bisa. Misalnya waktu subuh itu ketika fajar shodiq, ketika langit itu hitam tapi mulai ada cahaya-cahaya yang membujur istilahnya, bukan yang melintang, yang membujur. Terus waktu zuhur saat matahari di tengah-tengah, kemudian agak melenceng ke arah barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Biasanya pakai kayu gitu, diberdirikan, pakai kompas atau kayu. Nanti kelihatan, sudah mulai bayangannya itu sudah ada di arah timur. Bayangan matahari itu sudah ada di arah timur, berarti sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar ketahuannya gimana? Ketika bayangan sebuah benda itu sudah 2 kali lipat lebih. Misalnya ini kayunya 1 meter, pas ditaruh di bawah matahari, panjangnya itu panjang bayangannya sudah 2 meter lebih. Nah, berarti sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib saat terbenamnya matahari. Waktu isya, kapan waktu isya? Ketika merah-merah yang ada di langit, ya. Kalau maghrib itu kan langit ada merah-merahnya. Kalau merah-merahnya itu sudah hilang, berarti itu sudah masuk waktu isya. Itu caranya kalau kita istilahnya ingin tahu secara langsung. Jadi, ada juga cara yang lain seperti dengan kebiasaan. Misalnya waktu subuh biasanya ayam itu berkokok saat waktu subuh. Ini kita tidak bicara tentang kisah sangkuriang. Kalau kisah sangkuriang ayamnya berkokok sebelum waktunya. Tapi kalau misalnya ayamnya ini sudah, kalau bahasa Jawa kulino, sudah biasa, waktu 4:30 itu dia berkokok.
Kita bangun, ayatnya sudah berpokok, kita sholat dengan berpatokan sama ayat ini boleh. Yang penting ayatnya sudah kebiasaan berpokok saat waktu subuh, itu boleh. Atau misalnya panjenengan punya wirid-wirid, misalnya nih, biasanya antara maghrib dan isya baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, baca Tabarok. 3 surat ini misalnya dibaca. Kalau biasanya dibaca, rampung surat Tabarok masuk waktu isya. Biasanya dibaca dengan bacaan yang biasanya, yang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Baca Yasin, baca Waqi'ah, baca Tabarok. Maka itu juga bisa dijadikan patokan. Bisa dijadikan patokan. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya wajib mengetahui kewajiban sholat. Artinya kalau kita itu sholat, termasuk syarat itu mau sholat maghrib misalnya, kita wajib yakin bahwa sholat ini hukumnya apa? Wajib. Jangan kita sholat maghrib, ini sholatnya hukumnya sunnah, ini sholatnya tidak sah. Harus wajib yakin kewajiban sholat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Allah ya'ta kita fardhu min furudihi sunnah. Tidak boleh kita itu mengira kewajiban ataupun rukun sholat itu sebagai sunnah. Contoh, dia mau sholat, terus dia bilang begini, takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Takbiratul ihram hukumnya apa? Sunnah. Ini sholatnya tidak sah. Ini sholatnya tidak sah. Kalau dia tahu, ataupun dia tidak tahu, dan dia itu menentukan secara jelas. Tapi kalau misalnya, jadi bedanya begini, tadi Pak Haji Jumari sudah bedakan. Ada orang yang ngaji, yang mondok, ada yang nggak mondok. Kalau orang yang mondok, dia wajib tahu, oh ini rukun, ini wajib, ini sunnah, ini bagi yang mondok. Tapi orang yang nggak mondok ini, dia itu yang paling aman begini, menganggap semua gerakan sholat, semua bacaan sholat hukumnya wajib, sudah seperti itu aja. Itu aman. Apa hukum takbiratul ihram? Wajib. Fatihah apa hukumnya? Wajib. Bacaan surat apa hukumnya? Wajib. Itu aman. Tapi kalau misalnya ada satu yang wajib, yang rukun dibilang sunnah, nah ini batal sholatnya, tidak sah. Jadi enaknya itu dianggap semuanya wajib atau belajar. Jadi ngaji, tahu oh ini rukun, ini sunnah, nah supaya sholat kita itu apa? Sah. Kemudian yang terakhir, wastinabul mubtilat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini yang terakhir dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini membawa ilmu yang manfaat, membawa semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin ala hadhihi ya waliyina shalihah wa rahmatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.